Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 6, ayat 7 sampai dengan ayat 13. Yesus mengutus murid-muridnya. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Jaminanku hanya ada pada Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Ibu bapa, saudari-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Saudara-saudariku terkasih, menyusuri sungai Katingan dan sungai Seruyan yang arusnya bergelora dahsyat dalam karya-karya pelayanan selama ini, rasa-rasanya tidak percaya bahwa semua ternyata dilewati sederas apapun arusnya. Berjalan di atas bebatuan dengan tanjakan dan turunan yang terjal, di atas kendaraan tua, dan kembali dengan selamat sampai pastoran, juga rasa-rasanya ini adalah mujizat. Sampai pada titik ini, dalam refleksiku, Tuhan memang menjamin keselamatanku, keselamatan para pekerjanya yang setia melakukan karya Tuhan, setidak-tidaknya keselamatan dalam perjalanan sejauh dan selama ini. Saudara-saudariku yang terkasih, jaminanku hanya ada pada Tuhan sebenarnya merupakan prinsip seorang utusan Tuhan. Dia yang memanggil, Dia yang mengutus, dan Dia pula lah yang menjamin keselamatan para utusannya. Amos hanyalah seorang peternak, dipanggil dan diutus Tuhan untuk bernubuat kepada umat Israel. Perjalanan perutusan Amos tidaklah mudah. Ia berhadapan dengan Amazia yang meremehkan bahkan menolak kehadirannya. Amos dengan penuh kerendahan hati menyadari diri bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaannya, melainkan pekerjaan Allah. Amos berani angkat bicara tanpa sedikit pun ada rasa takut, karena ia yakin Tuhan yang mengutus, maka ia pula lah yang menjamin pekerjaannya. Ia menjamin pekerjaannya selesai dan pekerjaannya pun selamat. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bahwa Yesus mengutus ke-12 rasul untuk mewartakan pertobatan dan membawa kesembuhan bagi banyak orang serta mengusir setan-setan. Yesus meminta para rasul untuk pekerjaan ini, maka para murid harus melepaskan diri dari berbagai keinginan dan niat untuk mencari jaminan duniawi berupa roti, uang, dan baju. Tentunya apa yang dimaksudkan Yesus adalah agar seorang utusan Tuhan benar-benar bergantung pada jaminan Allah.
para murid akan kehilangan orientasi hidup apabila mereka dalam karya pelayanannya memikirkan apa yang akan menjadi jaminan mereka, terutama dalam hal roti, baju, dan uang. Dalam segala-galanya, Tuhan akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh seorang utusan. Maka seorang utusan hanya boleh percaya kepada jaminan Tuhan ini dan tidak tergoda untuk mencari dan mengejar jaminan duniawi. Saudara-saudariku yang terkasih, tujuan perutusan Tuhan adalah menyerukan pertobatan, mengusir setan, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Tujuan ini hanya akan tercapai apabila kita semua, orang-orang yang terbaptis dan tertabis, tidak mengejar jaminan duniawi semata. Tuhan menjamin kita seutuhnya jika kita benar-benar percaya. Semua itu akan kita dapatkan. Bahkan Ia menjamin bahwa jika ada penolakan terhadap karya-karya Allah yang kita bawa, Tuhan memberi kuasa untuk menyelamatkan kita dan juga memberi pelajaran bagi manusia yang masih bertegar hati melawan Tuhan dan segala karyanya. Marilah kita berusaha yakin dan percaya akan jaminan Allah dalam karya-karya sederhana yang Tuhan percayakan kepada kita dalam lingkup dan konteks manapun kita diutus. Jaminanku hanya ada pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.